Ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Allah mensucikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada 3 sasaran besar dalam membersihkan ini, dalam tazkiyah jemaah. Membersihkan akal kita. Kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini pola pikir taklid yang buta seperti ini, itu dirubah oleh Nabi SAW menjadi pola pikir yang apa? Yang islahi, yang reformis. Karena kata Allah, orang-orang yang mendustakannya itu adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan yang perbuatan yang melampaui batas dan banyak dosa. Perbuatannya penuh dengan dosa yang mereka lakukan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala, dia menolak. Jadi banyak ya akibatnya. Orang kalau ketika nggak membersihkan jasmaninya, dia nggak menjaga makanannya, apa yang dia makan itu halal atau haram, dia nggak peduli, itu nanti akan berdampak banyak hal. Bacaan Al-Quran itu yang sangat membekas terhadap jiwa seseorang. Di dalam pembangunan jiwa seseorang, ketika Al-Quran ini dibaca dengan tartil, itu luar biasa pengaruhnya terhadap jiwa seseorang. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanannya, berbekas dalam dirinya apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacaan Al-Quran yang dengan benar, dengan tartil, itu kemudian akan betul-betul membekas pada jiwa seseorang. Kemana Allah Ta'ala kemudian menyandarkan tazkiyah itu? Setelah kepada dirinya Allah, kepada Rasulullah SAW sebagai pendidik, pada diri kita Allah Ta'ala sandarkan. Kita mau atau tidak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Alkitab lebih pada masalah hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara kita semuanya, mendidik kita semuanya, yang mengeluarkan kita dari segala kegelapan kepada cahaya, yukhrijuna minadh dhulumat ilan nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengeluarkan orang-orang mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dari segala kegelapan kepada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayah Allah Ta'ala akan terus membersamai kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, salah satu manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik kita, umatnya, hambanya, sebagaimana yang telah dipraktikkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina
membangun umat ini, sehingga Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini adalah merupakan hasil dari pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bidang pendidikan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, kepada umatnya, yaitu adalah yang dikenal di kalangan para ulama dengan kalimat at-tazkiyah. At-tazkiyah yang dalam bahasa Arab itu berarti pembersihan, perbaikan dan pengembangan serta penumbuhan. Jadi makna tazkiyah yang pertama adalah at-taharah wa tathhir. Jadi Rasulullah SAW benar-benar melakukan pembersihan. At-tazkiyah juga bermakna an-nama, berkembang, mengembangkan dan menumbuhkan. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalimat tazkiyah ini, jamaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala pertama disandarkan kepada dirinya sendiri. Karena memang kita nggak bisa membersihkan diri kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkannya. Nggak bisa kita menumbuhkan diri kita, mengembangkan diri kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengembangkan dan menumbuhkannya. Semua apa yang dirasakan oleh orang mukmin sehingga dia bisa taat kepada Allah, dia bisa jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, enggak ada satupun di antara kalian yang bisa bersih dari dosa, dari kemaksiatan. Ya, enggak ada madzaka minkum min ahadin yang betul-betul kemudian bisa taat kepada Allah, melakukan ibadah, ya, menjadi seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Itu enggak ada kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Allah sandarkan kepada dirinya urusan tazkiyah ini. Madzaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan, Allah mensucikan siapa yang Allah taala kehendaki. Ya. Jadi semuanya adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat ini sering kita dengar ya, karena memang ayat ini jamaah sekalian adalah merupakan poros dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pendidikan Rasulullah SAW meliputi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah yang qauliyah dalam Quran, ayat-ayat Allah taala yang kauniyah yang bisa kita lihat di alam semesta, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ayat-ayat dalam sejarah, ya, bagaimana Allah taala menumbangkan para pembangkangnya dari orang-orang kafir, para mujrimin. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala mengatakan al-yauma nunajjika bi badanika.
litakuna liman khalfaka ayah. Itu ayat Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala kemudian menjadikan Fir'aun itu binasa, dia tumbang, ya. Kemudian oleh Allah Ta'ala diabadikan, nunajjika bibadanik, Allah selamatkan badannya. Untuk apa kata Allah? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya ini menjadi ayat. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Ini tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam sejarah. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan banyak tentang umat-umat terdahulu yang ketika mereka melanggar kepada Allah dan Rasulnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ayat-ayat tarikhiyah, ayat-ayat yang merupakan dalam sejarah. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat, ya, mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabinya. Itu juga merupakan ayat-ayat Allah yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Demikian Rasulullah SAW mendidik umatnya. Demikian Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Didekatkan kepada Allah, diperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tertanam kuat dalam hati mereka keyakinan kepada Allah akan kekuasaan dan kebesarannya, akan menjadi kuat tauhid, akidah yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi. Begitu juga jamaah sekalian, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, baik itu merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesarannya, ya, dan kebenarannya. Wa yuzakkihim. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan ini. At-tazkiyah, disadarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan mereka. Ya, Rasulullah SAW tugas utamanya yang sangat besar, ya, merupakan misi besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membersihkan kita umatnya. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Ada 3 sasaran besar dalam membersihkan ini. Dalam tazkiyah jamaah sekalian, ada 3 sasaran besar. Yang pertama adalah membersihkan akal kita. Pola pikir kita ini dibersihkan oleh Nabi SAW, diluruskan oleh Nabi, dan terus dikembangkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang punya pola pikir yang benar, yang pola pikirnya itu tidak hanya memandang apa yang di hadapannya di dunia ini, tapi pola pikir kita itu dibangun oleh Nabi SAW sehingga orang-orang mukmin itu menjadi orang-orang yang visioner. Ya, inilah berkat pendidikan Nabi SAW yang kemudian mengantarkan kita semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi khairu ummah, ya, menjadi sebaik-baik umat. Karena Nabi SAW telaten. Nabi terus yang dibersihkan oleh Nabi SAW pertama kali akalnya, ya, yang dibersihkan oleh Rasulullah SAW pola pikirnya. Ada banyak macam, ya, pola pikir yang dibersihkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama jamaah sekalian, perubahan dari pola pikir yang yang kadang seseorang ketika tertimpa sesuatu, dia lebih memandang apa penyebab dari luar. Ini pola pikir yang orang sekarang menyebutnya kontemplatif, ya. Dia mencari penyebab dari luar. Dirubah oleh Nabi SAW. Bagaimana kemudian pola pikirnya itu lebih pada introspeksi diri, introspektif. Dia mencari sebabnya dari dalam dirinya. Kenapa saya begini? Apa yang menimpa saya? Apa sebabnya? Jadi lebih kepada dia mengintrospeksi diri. Ini pertama,
yang berhasil dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perubahan pola pikir yang kontemplatif menjadi pola pikir yang introspektif tadi itu. Kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ya, ayat 3. Allah taala berfirman, "Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim." Dan demikianlah, kadzalika demikianlah, yuhi ilaika, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada yang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha kuat, yang maha bijak, yang maha tepat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pola pikir yang berhasil dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemudian menjadikan orang mukmin dituntut untuk berpikir pada dirinya sendiri ketika ada sesuatu yang menimpanya. Ya. Oleh karenanya kemudian orang mukmin dituntut untuk kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjadi orang yang mudah mencari kesalahan orang lain atau menyalahkan orang lain, tapi lebih pada dia mengoreksi dirinya. Kata Allah taala dalam surat Asy-Syura ini di ayat kelima misalnya, Allah mengatakan, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Para malaikat, kata Allah taala, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, liman fil ardi, bagi siapa yang di bumi, ya, agar kita ini menjadi orang yang mengoreksi diri kita atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini yang pertama, ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang kedua, jemaah sekalian, perubahan dari pola pikir yang taklidi, di mana orang hanya mengikuti orang lain tanpa ada kejelasan. Taklid yang buta, ya, bukan ala basirah, bukan atas pengetahuan, atas ilmu, bukan. Nah, itu berhasil dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi pola pikir yang islahi, yang reformis, ya. Karena seorang yang sudah terbiasa dididik untuk menjadi seorang yang taklid, yang mengikuti secara buta, dia biasanya berat kemudian dia mau merubah dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, afalam yadabbarul qawla, tidakkah mereka merenungkan al-qaul, firman Allah Subhanahu wa taala, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, ataukah, kata Allah, telah datang pada mereka apa yang tidak datang pada orang tua mereka. Ini salah satu penyebab kekafiran mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ini, salah satunya adalah mereka berat meninggalkan apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka, dari keyakinan-keyakinan, dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas, ya. Dan itu sangat mereka gandrungi untuk mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Nah, pemikiran semacam ini dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berhasil merubah mereka, membersihkan dari mereka.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, ya apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti. Mereka mengatakan tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, ini am ja'ahum ma lam ya'ti abahumul awwalin. Mereka hanya mau mengikuti apa yang datang pada nenek moyangnya. Kalau enggak mau ikut. Kalau bukan dari nenek moyangnya mereka enggak mau mengikutinya. Nah, ini pola pikir taklid yang buta seperti ini itu dirubah oleh Nabi SAW menjadi pola pikir yang apa? Yang islahi, yang reformis. Ya. Mereka kemudian mau merubah, apa yang mereka dapati dalam diri mereka yang tidak benar, yang acuannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu yang kedua jamaah sekalian yang berhasil dirubah oleh Nabi SAW dari pola pikir mereka ini. Yang ketiga jamaah sekalian, perubahan dari pola pikir yang spekulatif ya, kepada pola pikir ilmiah. Ya, pada pola pikir ilmiah yang berbasis data-data ilmiah ya, yang ditarik dari hasil mereka merenungkan, mendengarkan ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmunya, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, kata Allah, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati ini, kullu ulaika, semuanya ini, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, kana anhu mas'ula, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lebih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak belajar ya, untuk mendengar, melihat, berfikir ya. Karena semua apa yang kita lakukan ini nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan dari pola pikir spekulatif tadi yang bias ya, bias kepentingan kepada pola pikir ilmiah. Ini memang ayat-ayat ini mengajak kepada kita sekalian ya untuk kemudian berfikir secara ilmiah. Mendengar ini kan berarti ya kita mau berdiskusi, ya, kita mau menganalisa, berdialog, mau mendengarkan. Wal basar, itu lebih banyak kita memikirkan, merenungkan. Wal fuad, ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, perubahan pola pikir dari pola pikir yang subjektif kepada pola pikir yang objektif, yang tidak terpengaruh dengan bias kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Ini lebih objektif, berpikirnya itu lebih objektif. Berikutnya pula yaitu pola pikir perubahan pola pikir individualis kepada pola pikir yang kolektif. Ya.
Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengajak kita ini supaya kita tidak menjadi, karena ayat-ayatnya banyak menyatakan akan kebersamaan ini, akan kolektif ya. Bagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan alaikum bil jamaah ya, supaya kita ini tidak hidup sendiri, kita harus berjamaah. Nah ini semuanya adalah contoh-contoh dari tazkiyah yang pertama, yaitu mensucikan akal, ya, membersihkan akal manusia. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dari sasaran tazkiyah ini adalah terhadap membersihkan fisik kita, jasmani kita, yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu supaya kamu bersihkan, kamu sucikan. Allah taala menyuruh kita untuk membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita. Ini baik pakaian zahir dan pakaian batin kita, ya, semuanya disuruh bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik kita. Diawali dengan perintah agar kita menjauhi makanan-makanan yang haram. Kita memastikan apa yang kita makan ini adalah makanan yang halal. Ini dalam rangka untuk membersihkan jasmani kita. Kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengkonsumsinya, baik dari makanan maupun minuman, ya, yang itu semuanya menjadi sebab berkembang tumbuhnya fisik kita. Kita nggak ingin fisik kita, jasmani kita ini berkembang tumbuh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan itu jamaah sekalian, dalam rangka membersihkan jasmani ini. Karena ini efeknya kemana-mana. Ketika jasmani kita ternodai, terkotori dengan adanya makanan-makanan yang haram, itu akan berefek kemana-mana nantinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin itu, bahwasanya mereka menjadi orang yang tidak percaya dengan balasan Allah, dengan adanya balasan Allah taala, menjadi orang-orang yang mendustakan terhadap Allah dan ayat-ayatnya, ya, wailun lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, kata Allah, celaka orang-orang yang mendustakan, yaitu mereka yang mendustakan adanya hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Mana kata Allah, orang-orang yang mendustakannya itu adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan yang perbuatan yang melampaui batas dan banyak dosa. Perbuatannya penuh dengan dosa yang mereka lakukan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah taala, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia menolak. Jadi banyak jamaah sekalian akibatnya orang kalau ketika nggak membersihkan jasmaninya, dia nggak menjaga makanannya, apa yang dia makan itu halal atau haram, dia nggak peduli, itu nanti akan berdampak banyak hal, akan menjadikan orang yang nggak lagi percaya, yang nggak lagi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diingatkan dengan ayat Allah, dia nggak peduli, dia nggak takut sama Allah taala. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apa sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah menutupi hatinya, ya, apa yang mereka lakukan, kasab-kasab yang mereka perbuat, maka nu yaksibun. Itu sebabnya. Makanya
membersihkan jasmani kita. Rasulullah SAW yuzakkihim, ini membersihkan jasmani kita. Yang kedua ya, setelah pola pikir kita setelah dibangun oleh Rasulullah SAW ya dengan benar, diluruskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kemudian yang kedua ya mas kalian, membersihkan itu membersihkan jasmani kita. Diawali dengan itu, diawali dengan makan yang halal ya. Kemudian selanjutnya termasuk juga bagian dari tazkiyah yang sasarannya adalah jasmani kita, yaitu apa, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sekalian untuk menikah. Ya, menikah adalah merupakan bagian dari membersihkan jasmani kita ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menikahi wanita-wanita yang baik ya. Yang ini sekali lagi jamaah sekalian, dampaknya sangat luar biasa. Makanya para ulama itu sangat takut tentang dua hal ini yang kira-kira nggak jelas, mereka akan tinggalkan. Pertama, apa yang mereka makan. Yang kedua, dalam urusan pernikahan ya, karena dua-duanya memberikan dampak yang berat, yang besar. Kalau masalah makan ini dampaknya kepada tumbuhnya daging kita dalam fisik kita. Kalau masalah pernikahan ini adalah dampaknya kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Makanya ada seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Duali, muridnya Sayyidina Ali ini ya. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, aku ini telah berbuat baik kepada kalian di saat kalian masih kecil, kata beliau, dan aku juga berbuat baik kepada kalian di mana kalian sudah besar, sudah dewasa. Bahkan kata beliau, aku berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir ke dunia. Aku telah berbuat baik kepada kalian. Kata anak-anaknya, kalau kebaikan bapak kepada saya di masa kecil, aku rasakan itu. Bagaimana kebaikan bapak, perhatian bapak, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bapak yang sangat penuh dengan perhatian bapak kepada kami. Begitu juga setelah kami besar, kami rasakan bagaimana ihsan dan kebaikan bapak yang bapak telah berikan kepada kami. Yang kami tidak paham kebaikan bapak sebelum kami lahir. Kata beliau, aku berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir dengan aku mencari pasangan yang baik untuk kalian, menjadi ibu untuk kalian, dan itu adalah kebaikanku kepada kalian sebelum kalian lahir. Jadi kebersihan, Rasulullah SAW membersihkan fisik mereka, jasmani mereka ya, setelah dibersihkan oleh Nabi SAW. Apa yang mereka makan ini betul-betul halal ya, yang masuk pada tubuh mereka. Yang kedua adalah Nabi SAW membersihkan fisiknya itu dengan cara mengajarkan kepada mereka untuk menganjurkan kepada mereka untuk menikah wanita-wanita yang baik ya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, siapa yang sudah punya kemampuan hendaknya dia menikah, karena dengan menikah itu dapat menjaga pandangannya yang liar ya, bisa ditundukkan ya, dan menjaga kemaluannya. Karena kalau nggak punya istri itu nggak punya sasaran untuk melampiaskan hasrat biologisnya, nggak punya sasaran. Nah sedangkan yang punya istri, mereka bisa melampiaskan hasrat biologisnya, syahwatnya. Dan ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggauli istrinya dengan melampiaskan syahwatnya tadi kepada pasangannya, kepada istrinya, itu mereka disifati oleh Allah taala sebagai orang-orang yang baik ya, sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya. Coba kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada demikian tentang muwasafat, tentang sifatnya orang-orang mukmin yang sukses itu, qad aflahal mu'minun.
Pertama, mereka adalah orang yang apa namanya, menjaga sholatnya. Nah, di antaranya, dan orang-orang yang li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka. Nah, Allah kategorikan demikian. Orang yang yang menggauli istrinya, melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu tergolong orang-orang yang sukses mereka itu. Ya. Karena mereka dapat menjaga kebersihan dirinya. Jadi begitu Rasulullah SAW membersihkan fisik kita, yaitu dengan kita semuanya dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menikah. Ya. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan kalau kita mendapati orang-orang yang masih sendirian yang belum menikah, itu suruh nikahkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala disuruh nikahkan mereka. Wa ankihu, kamu nikahkan al ayyama minkum, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Nah itu jamaah sekalian ya, membersihkan jasmani mereka. Kemudian dari yang pertama tadi ya, yaitu mengkonsumsi yang halal tadi, juga bagian dari membersihkan jasmani kita. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli ya kepada orang-orang fakir dan miskin. Kalau kita bisa makan ya, kemudian kita disuruh peduli oleh Allah Ta'ala pada saudara-saudara kita yang butuh. Bahkan diancam oleh Allah Ta'ala orang yang nggak punya kepedulian untuk memberikan makan kepada orang miskin, itu diancam sebagai orang-orang yang mendusta, yang nggak percaya sama hari pembalasan ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala demikian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka dianggap sebagai para pendusta agama ini. Jadi itu juga ya cara Nabi SAW dalam langkah konkret Nabi dalam membersihkan jasmani kita. Ya. Anjuran untuk memberikan makan dan memberikan kepedulian ya secara umum kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam rangka menjaga membersihkan fisik kita, di mana kita dianjurkan untuk membangun rumah ya, membangun rumah ya, untuk tempat tinggal kita. Mana Allah Ta'ala mengatakan askinuhunna, tempatkan mereka, berikan tempat tinggal mereka ya, para istri kita ya, supaya kita berikan tempat tinggal mereka. Min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal, tinggalkan mereka, tempatkan mereka di mana kalian tinggal. Nah, ini penting ya mas sekalian untuk menjaga fisik kita. Kalau nggak ada tempat tinggal ya bagaimana untuk menjaga aurat kita, menjaga fisik kita ya? Masa kita mau gelandangan tidur di jalan? Ini penting. Ini dalam rangka untuk yuzakihim. Ya Rasulullah SAW membersihkan kita. Yaitu kita ada tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tentunya ya dari kemampuan kalian, ya dari kemampuan kalian. Nah itu beberapa langkah dan banyak lagi tentunya ya dalam rangka yuzakihim, yakni fisiknya, badannya, jasmaninya. Lain juga anjuran Rasulullah SAW kepada kita sekalian untuk berolahraga. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berenang, memanah. Nah, itu dalam rangka yuzaki. Rasulullah SAW dalam rangka membersihkan. Ya, membersihkan fisiknya agar menjadi sehat kita, agar fisiknya berkembang bagus ya. Nah selain
dari faktor makanan yang halal, halalan thayyibah yang bergizi dan halal, juga adanya olahraga kita. Banyak orang yang sudah lanjut usia itu yang baru memulai kegiatan olahraganya, dia menyesal. Kenapa nggak mulai dulu olahraga gitu ya? Setelah dia mengetahui betul ternyata begini akibatnya karena dulu meninggalkan olahraga. Akhirnya kita sekarang menyesal di masa tua kita. Baru olahraga ketika sudah pensiun. Ya mau jalan kaki setelah pensiun. Dulu ketika nggak pensiun masih aktif nggak olahraga. Banyak yang menyesalinya kemudian. Tapi yang penting ya dia bertindak aktif ya. Nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa daripada tidak sama sekali Pak Haji. Nah ini yang kedua ya, membersihkan jasmaninya. Kemudian berikutnya adalah sasaran yang berikutnya adalah apa? Jiwanya. Rasulullah membersihkan jiwanya. Dan membersihkan akalnya, membersihkan fisiknya. Yang ketiga membersihkan jiwanya. Kita tahu jamaah sekalian sejak 13 tahun. Sejak 13 tahun Nabi SAW membina sahabatnya itu untuk qiyamul lail, untuk bangun di malam hari. Surat-surat pertama itu, surat Al-Muzammil diantaranya, itu kan pembinaan ruh, pembinaan jiwa, rohani dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat malam. Ya, sekian lama, 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mendidik mereka untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa binqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sehingga menjadi bersih jiwanya, rohaninya itu menjadi bersih dengan membaca Quran, dengan qiyamul lail. Ya, setelah di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Untuk baca Quran, waratil Qur'ana tartila. Bacaan Al-Quran itu yang sangat membekas terhadap jiwa seseorang, dalam pembangunan jiwa seseorang. Ketika Al-Quran ini dibaca dengan tartil jamaah sekalian, dibaca dengan tartil, itu luar biasa pengaruhnya terhadap jiwa seseorang. Tapi kalau kita nggak baca dengan tartil, ya kita baca asal-asalan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan Al-Quran itu, pertama bagaimana kebenaran kita dalam mengucapkannya, ya kan? Kemudian bagaimana kebenaran kita dalam merenungkannya, ya. Kemudian setelah itu, setelah pengucapan yang benar, kemudian merenungkannya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga kebenarannya dalam apa? Dalam memberikan bekas pada diri kita dari apa yang kita baca. Agar membekas dalam diri kita apa yang kita baca. Hingga Allah Ta'ala kan mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menambah kepada mereka keimanannya. Berbekas dalam dirinya apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan apa? Merupakan asar. Jadi bacaan Al-Qur'an yang dengan tartil, dengan benar, dengan tartil, itu kemudian akan betul-betul membekas pada jiwa seseorang. Menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya bertambah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sihhatul amal, ya kebenaran dalam mengamalkannya, ya kebenaran dalam mengamalkannya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW yang ketiga, sasaran yang ketiga itu dari tazkiyah, yaitu membersihkan jiwa mereka, rohani mereka. Karena manusia ini unik jamaah sekalian, kita ini unik, masya Allah, ya. Kita ada fisik, ada akal,
ada apa? Ada jiwa, ada ruh. Nah, ini semuanya agar dibersihkan. Nah, pembersihan atau tazkiyah terhadap ruh kita, terhadap rohani kita, yaitu dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir, ya, dengan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati ini menjadi tenang, ya, menjadi tenang. Tapi para sahabat itu, ya, dari pendidikan yang dilakukan Nabi SAW kepada mereka menjadi orang-orang yang bangun malam itu, mereka disifati dengan apa? Ruhbanul lail. Mereka menjadi ruhbanul lail, menjadi rahib-rahib di malam hari, seakan-akan menjadi orang yang nggak kenal sama dunia ini. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Di siang hari mereka aktif, ya, mereka sebagai pemacu kuda, baik dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Di malam hari mereka adalah ruhbanul lail, orang-orang yang menghidupkan malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamaah sekalian, ya, tazkiyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan 3 sasaran besar itu tadi, ya. Yang pertama apa? Membersihkan akal. Yang kedua membersihkan fisik, jasmani. Yang ketiga adalah membersihkan rohani. Kembali kepada yang bagaimana Allah Ta'ala menyandarkan, ya, kepada Allah Ta'ala menyandarkan tazkiyah ini dalam ayat-ayatnya. Pertama tadi sudah saya bacakan bagaimana Allah menyandarkan pada dirinya sendiri, walakin Allah yuzakki man yasha. Kemudian yang kedua disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, yuzakihim, ya, yuzakihim, Rasulullah membersihkan mereka. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, Allah Ta'ala menyandarkan kepada kita sendiri, manusia, ya, kepada kita manusia. Qad aflaha man zakkaha, ya kan? Sungguh beruntung orang yang, siapa yang beruntung? Man, manusia, orang yang zakkaha, yang membersihkan jiwanya. Kalau kita renungkan jamaah sekalian di surat Asy-Syams ini, yang telah dimulai dengan beberapa sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita hitung ada 11 sumpah itu. Ada 11 sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan betapa pentingnya itu seorang membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, betapa beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, itu sampai diawali oleh Allah dengan 11 sumpah. Tidak ada sebanyak ini sumpah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini yang terbanyak itu dalam surat Asy-Syams. Menariknya jemaah sekalian, dari awal ayat dari sumpahnya Allah Ta'ala, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ya, terus sampai demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, ya, sumpah-sumpah besar dari Allah Ta'ala. Semuanya disebut oleh Allah Ta'ala dengan bentuk yang tertentu semuanya, ya. Wasyamsi, demi matahari, ya, matahari itu sudah, bukan yang lain. Wal qamari, demi bulan, ya, bulan itu semuanya dibentuk tertentu, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk ma'rifah. Dalam bahasa Arab disebut ma'rifah, artinya yang tertentu. Tapi sampai pada urusan jiwa, Allah Ta'ala tidak mengatakan wan nafsi, tidak, tapi wa nafsin, demi jiwa. Karena memang ya, banyaknya jiwa kita tentunya, dan beragamnya jiwa kita, dan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kita, baik faktor internalnya, faktor eksternalnya, ya, sangat kompleks jiwa manusia ini. Wa nafsin wa ma sawaha. Jadi sampai ketika Allah bersumpah dengan jiwa itu, Allah tidak mengatakan wan nafsi, seperti Allah bersumpah dengan matahari, bulan, malam, siang, bumi, dan langit.
Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, Allah sadarkan di sini kalimat tazkiyah di sini, Allah sadarkan pada jiwa manusia, pada diri kita. Sekarang Allah sudah menyediakan semua perangkatnya kepada kita sekalian. Yang mau melakukan, yakni Nabi Muhammad SAW sudah melakukan tazkiyah kepada kita sekalian melalui beberapa beberapa langkah yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana Rasulullah membersihkan akal kita, membersihkan badan kita, membersihkan rohani kita. Nah, sekarang kitanya mau atau tidak? Ya, kitanya mau atau tidak untuk melakukan tazkiyah ini? Makanya Allah yang ketiga menyadarkan pada diri kita, qad aflaha man zakkaha. Iya. Kadang-kadang ada yang nggak mau, ya, yang nggak tertarik dengan apa yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia nggak mau memilih itu, dia nggak mau memanggil itu, ya nggak akan jadi, dia nggak akan bersih jiwanya, nggak akan termasuk orang yang qad aflaha man zakkaha, tapi dia akan menjadi yang kedua, wa qad khaba man dassaha. Yang membersihkan jiwanya dia dengan niatnya, dengan azamnya, dengan keinginannya yang kuat, ya, dengan niatnya yang tulus, dia ingin membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi kata Allah, ya, orang yang mengotori jiwanya. Siapa yang mengotori jiwanya? Ya, dia sendiri mengotori jiwanya. Karena dia nggak mau mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Akhirnya dia menjadi orang yang mengotori jiwanya. Ya. Makanya jamaah sekalian, ayat ini luar biasa, yang mendorong kita untuk menjadi orang yang punya jiwa yang sangat luar biasa, jiwa yang baik, ya, jiwa yang bersih. Kita memang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya nggak menjadi manusia-manusia biasa kita, karena manusia biasa itu banyak, ya, orang yang biasa-biasa itu banyak. Berapa jumlahnya manusia yang biasa-biasa? Tapi kita menjadi orang-orang yang yatamayyaz, yang berbeda, yang istimewa, ya, dengan dengan sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Nah, yang keempat jamaah sekalian, tazkiyah ini itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini sudah disinggung dari apa yang sudah saya sampaikan juga, ya. Tapi kita melihat kemana Allah Ta'ala kemudian menyandarkan tazkiyah itu. Setelah kepada dirinya Allah, kepada Rasulullah SAW sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik mulia bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, pada diri kita Allah Ta'ala sandarkan, kita mau atau tidak. Kemudian, ya, yang keempat jamaah sekalian, Allah sandarkan kepada aturan, pada sistem nilai. Nah, makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu 3 tugas utamanya. Pertama, yatlu alim ayati, membacakan ayat-ayat Allah dengan berbagai macam dari ayat-ayat Allah yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian yang kedua, wa yuzakihim, membersihkan mereka. Nah, yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kitab. Nah, apa bedanya ini ayat dengan kitab? Kenapa kok di awal disebutkan ayat, di ketiga nanti ada lagi yu'allimuhumul kitab, disebutkan apa bedanya? Nah, kitab di sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini Alkitab itu lebih pada masalah hukum. Karena dalam fase Makkah itu belum berbicara hukum itu, ya. Lebih pada penanaman akidah, prinsip. Hukum itu di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah menjadi penguasa di Madinah, ya, Rasulullah SAW sangat leluasa kemudian menegakkan hukum-hukum Allah
Subhanahu wa taala. Nah itu Alkitab, yakni Al-Qur'an, tentunya bukan yang lain, ya. Pedoman hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Ya, lebih pada hukum. Dan pengembangan keilmuan itu Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitaba. Karena memang Al-Qur'an ini adalah kitab ilmu. Ya, kitabul ilm, kitabul hidayah, kitabul hukum, kitabul ilm. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ketiga ini. Nah, jadi di Madinah Nabi SAW ya menegakkan hukum-hukum yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara langkah yang pertama yatlu alim ayatihi, karena itu lebih umum ayat-ayat Allah seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, sedangkan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab itu lebih pada masalah hukum. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada mereka Alkitab, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya, Al-Qur'an telah mengisyaratkan kepada kita sekalian. Wal hikmah. Ditambah lagi dengan hikmah jamaah sekalian. Ya. Banyak sekali makna dari hikmah. Minimal kalau kita lihat dalam beberapa ayat Quran, banyak makna hikmah yang Allah Ta'ala isyaratkan kepada kita sekalian. Di antaranya hikmah itu berartikan pelajaran, ya, hikmatun balighah, pelajaran yang sangat tinggi, hikmah balighah. Allah Ta'ala katakan di surat Al-Qamar itu. Kemudian akurat, ya, dan tepat, maknanya hikmah, ya, solusi yang pas, kemampuan, pemahaman dan pengetahuan, serta kemampuan menakar dan mengatur serta bertindak yang bijak. Itu diantara makna-makna hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu kemampuan untuk merencanakan, ya, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah bagian dari hikmah. Ya, bil hikmah. Nah itu. Jadi itu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Alkitab lebih pada masalah hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan al-hikmah ini juga, hikmah juga dimaknai oleh para ulama dengan dengan ilmu pengetahuan juga, ya, yang terus berkembang. Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, kita nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh berhenti untuk terus memperdalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami terus akan menunjukkan kepada manusia, menampakkan kepada manusia. Nah, Allah taala terus akan menampakkan kepada kita tanda-tanda keagungan dan kebesarannya itu fil afaq, di angkasa, wa fi anfusihim, dalam diri kita, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga betul-betul nyata kepada manusia ini, kepada kita semuanya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha benar, annahul haq. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita renungkan, ya, dari kajian tentang tilawatul ayat, membacakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua adalah tazkiyah, ya, membersihkan, dan yang ketiga adalah ta'limul kitab wal hikmah, yang merupakan tugas-tugas besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.